Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septian Dwi Kurniawan. Di sini saya akan menerangkan tentang DNA, RNA, dan dogma sentral. Yang pertama adalah pengertian DNA. DNA berasal dari kata deoksiribonukleik asid, adalah salah satu asam nukleat. Asam nukleat adalah polinukleotida, yaitu polimer yang terdiri dari banyak unit nukleotida. Nukleotida sendiri adalah unit molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan gugus fosfat. Deoksiribosa berasal dari kata D dan oksigen, yang berarti kehilangan satu buah atom oksigen pada atom C nomor 2. Struktur DNA. Struktur DNA merupakan molekul double helix yang terdiri dari dua rantai yang tergabung menjadi satu. Mereka berhadapan dan berbentuk antiparalel. Basa purin dan pirimidin terikat dengan gula deoksiribosa di tengah. Antiparalel karena rantai 1 arahnya dari 5 aksen ke 3 aksen, sementara rantai 2 arahnya dari 3 aksen ke 5 aksen. Kemudian ada nukleosida. Nukleosida komponennya hanya terdiri dari gula dan basa nitrogen, sedangkan nukleotida adalah molekul organik yang tersusun dari gula pentosa, basa nitrogen, dan ditambah gugus fosfat. Satu nukleotida akan disambungkan dengan nukleotida yang lain sehingga membentuk polimer yang dikenal sebagai asam nukleat. Satu nukleotida dan nukleotida lainnya dihubungkan dengan ikatan kimia yang dinamakan ikatan fosfodiester. Kenapa dinamakan ikatan fosfodiester? Karena melibatkan satu atom P dan dua buah atom O yang membentuk ikatan ester. Kemudian basa nitrogen DNA. Basa nitrogen DNA tersusun atas purin dan pirimidin. Purin mempunyai satu cincin segi 6 dan satu cincin segi 5. Basa nitrogen pada DNA terdiri atas adenin dan guanin. Pirimidin basa pirimidin mempunyai satu cincin segi 6. Pirimidin terdiri dari timin, sitosin, dan urasil, di mana timin ada di DNA sedangkan urasil ada di RNA. Kemudian pasangan basa. Pasangan basa terdiri dari pirin dan pirimidin. Purin dan pirimidin, di mana adenin selalu berpasangan dengan timin atau urasil jika di RNA dan diikat dengan dua ikatan hidrogen, serta guanin selalu berikatan dengan sitosin dan diikat dengan 3 ikatan hidrogen. Kemudian macam-macam DNA. Macam-macam DNA ada DNA tipe A yang bentuknya rapih dan bulat, tipe B, dan tipe Z yang bentuknya agak zigzag. Kemudian RNA dari kata ribonukleik asid, terdiri dari gula ribosa di mana pada gugus C nomor 2 mempunyai satu atom O. Molekul RNA tersusun dari satu buah rantai polinukleotida yang pendek dan tidak berpilin. Basa penyusunnya hampir sama dengan DNA, yaitu terdiri dari purin yang terdiri dari adenin dan guanin, dan yang membedakannya adalah susunan pirimidinnya, di mana sitosin berpasangan dengan urasil. Terdapat 3 jenis molekul RNA, yaitu mRNA sebagai penyandi yang menentukan urutan protein atau asam amino, tRNA pembawa asam amino ke ribosom, dan RNRA molekul RNA yang menyusun ribosom. Perannya dalam proses sintesis protein. Kemudian tabel perbedaan DNA dan RNA. DNA dan RNA mempunyai beberapa perbedaan, diantaranya berdasarkan fungsi. DNA berfungsi mengendalikan faktor keturunan dan sintesis protein, sedangkan RNA berfungsi untuk mengendalikan sintesis protein. Kemudian letak. DNA terletak pada inti sel, sedangkan RNA terletak pada inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Komponen gula DNA terdiri dari deoksiribosa, sedangkan RNA terdiri dari ribosa. Ukuran dari DNA yaitu panjang, sedangkan RNA pendek. Jenis basa nitrogen dari DNA terdiri dari purin yang terbagi atas adenin dan guanin, gugus fosfat, dan pirimidin yang terdiri atas sitosin dan timin. Kemudian
pada RNA purinnya adenin dan guanin dan pirimidinnya sitosin dan urasil. Kadar pada DNA tidak berubah, sedangkan kadar pada RNA dapat berubah, dapat berkurang ataupun bertambah. Kemudian dogma sentral. Dogma sentral menjelaskan tentang proses perubahan gen dari DNA menjadi RNA dan RNA menjadi protein. Dogma sentral terbagi menjadi 3 tahap, yaitu tahap replikasi, transkripsi, dan translasi. Pertama, replikasi DNA. Replikasi DNA adalah proses penggandaan DNA untuk memperbanyak diri. Terjadi pada fase sintesis saat interfase pada saat sel akan membelah. Ada 3 teori model replikasi DNA, yaitu konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Model semi-konservatif adalah model yang diakui. Mekanisme replikasi DNA yaitu saat enzim helikase memutus ikatan hidrogen untuk membuka heliks ganda DNA. Kemudian RNA primase menggabungkan nukleotida RNA agar dapat membentuk primer, dimulai pada ujung 5 aksen. DNA polimerase 3 menggabungkan nukleotida menjadi polimer DNA yang panjang. DNA polimerase 1 menyingkirkan nukleotida RNA primer dari ujung 5 aksen dan menggantinya dengan nukleotida DNA. Kemudian DNA ligase menyambungkan fragmen-fragmen DNA atau fragmen Okazaki sehingga menjadi DNA yang utuh. Proses selanjutnya adalah transkripsi. Transkripsi adalah sintesis RNA pada suatu cetakan DNA dengan enzim RNA polimerase terjadi di inti sel. Rentang DNA yang ditranskripsi disebut unit transkripsi. Terdiri dari 3 tahap. Yang pertama, inisiasi transkripsi. Pada tahap ini RNA polimerase menempel pada untai DNA. Tempat menempelnya disebut promoter. Kedua, elongasi untai RNA. Pada tahap ini pemanjangan RNA dengan arah 5 aksen ke 3 aksen. Yang ketiga, terminasi transkripsi, yaitu tempat berakhirnya transkripsi pada sekuens DNA disebut DNA terminator. Kemudian ada tahap translasi. Translasi ada sintesis polipeptida dengan kode dari mRNA dilakukan oleh ribosom dan tRNA yang memiliki triplet antikodon. Asam amino ditentukan oleh triplet kodon pada mRNA. Asam amino digabungkan dengan tRNA yang sesuai oleh enzim sintetase tRNA amino asil. Energi translasi diperoleh dari GTP atau guanosia 5 trifosfat. Tahap dari translasi yaitu inisiasi translasi. Subunit ribosom berikatan pada mRNA di ujung 5 aksen dimulai dari kodon AUG atau kodon start atau mesionin. Kemudian elongasi translasi. Pada tahap ini pengenalan kodon, pembentukan ikatan peptida, dan translokasi. Kemudian terminasi translasi. Pada tahap ini saat mencapai kodon stop, UAA, UAG, dan UGA. Sekian video presentasi dari saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.